Allah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil muttaqin lil kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa atii'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Wa laqad min qablikum sunnatun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun lin-nasi hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad masal qawmun qarhun misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa ya'lamu Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Wa liyumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqul kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata falamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Sadaqallahu adzim. Puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kemampuan kepada kita untuk bernapas dan juga hadir di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia yang paling banyak kebaikannya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti saya menjelaskan tidak lama. Pak Ustaz Hadi boleh siapkan pertanyaan ya dari jamaahnya. Bisa saya jelaskan 5 menit ya. Bisa 15 menit gitu ya. Ini bab tentang bayanu kasratit turukil khair. Bab tentang tadi apa jadi? Nah, ini kan terjemah itu begitu. Terserah penerjemah ya. Kasratu turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya gitu. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Yang jelas ini musonif atau pengarangnya ini bukan orang Jawa ya. Kalau orang Jawa nggak mau dia bilang ini turukil khair, nggak mau dia. Saya nggak tahu ada orang Jawa. Ada guru saya kalau ada kata ini diganti toroid, nah, gitu ya. Nggak mau dia nyebutin ya. Bapak Ibu yang berbahagia, di bab ini dijelaskan tentang bahwa jalan-jalan kebaikan itu banyak. Sebetulnya intinya gini, kita itu selama pagi sampai pagi lagi, dari pagi sampai pagi ini harus diisi dengan kebaikan, gitu ya. Ini yang intinya. Dari mulai bangun sampai bangun lagi harus diisi dengan kebaikan, gitu ya.
Kalau kata siapa itu ada band pulang pagi, pergi pagi pulang pagi ya. Pulang pagi itu band Sumatera ada. Ya, jadi harus diisi dengan kebaikan dimanapun itu ya. Mau di masjid, di luar masjid, di rumah, di kamar mandi, di toilet, harus diisi dengan kebaikan. Sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan itu akan menjadi ibadah. Gitu ya. Menjadi ibadah. Apa itu ibadah? Bapak Ibu ada yang tahu artinya ibadah apa? Kita sering bilang, mudah-mudahan jadi ibadah. Apa itu ibadah? Ya, tadi saya baru nemu definisi yang keren dari ibadah dari kitab yang dibaca ini. Jadi definisi ibadah menurut saya keren sekali. Kullu amalin yaqumu bihil mu'min muslim biniyatin sholihatin wa qasdin hasanin walau kana minal a'mal al-adiyah al-fitriyah al-mubah. Setiap amal yang dilakukan oleh seorang muslim. Jadi kalau enggak muslim mau dia amalnya seperti apapun ya tidak dinilai ibadah. Yang kedua biniyatin sholihatin, niatnya harus lurus. Karena apa? Niatnya kenapa? Karena Allah. Wa qasdin hasanin, dan ada maksud yang baik. Walau kana minal a'mal al-adiyah, meskipun dari amal-amal harian. Gitu. Meskipun dari amal-amal harian. Tapi syaratnya itu tadi, satu muslim. Dua niatnya baik. Karena niatnya benar karena Allah. Yang ketiga dengan tujuan yang baik. Itu masuk ke dalam ibadah. Ada juga definisi lain dari ibadah, misalnya ini definisi umum ya, ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yarda. Seluruh hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi Allah, namanya itu ibadah. Muslim itu begitu ya. Di dalam bab ini sebenarnya musonif ingin cerita gini, bahwa umat Islam itu apapun yang dilakukan ini adalah kebaikan gitu ya. Dan umat Islam harus pandai-pandai bagaimana dalam hidupnya ini semuanya adalah ibadah. Kira-kira begitu ya. Meskipun kerja ke kantor itu jadi ibadah. Makanya musonif ini bilang, yan bagi tanwi'u turuqil khair liyadu manasyatul 'abdi fi talabil ma'ali. Jadi dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu harus beragam. Kenapa beragam? Karena manusia itu akan bosan kalau dia tidak ada keragaman, gitu ya. Sama dengan kita, kalau pagi sarapan pakai apa Pak Ustaz Hadi? Nasi uduk. Besok nasi uduk. Besok lagi nasi uduk lagi. Hari ini nasi uduk, besok bubur ayam Tasik, ya kan? Besok bubur ayam Cirebon, besoknya Brebes. Bubur ayam yang paling enak tuh itu yang Brebes di situ. Kalau makan sorenya hari ini sate, besok. Nah, itu. Kalau tiap pagi, tiap hari tidak berubah, katanya bosan. Begitupun dalam ibadah. Betul ya? Begitupun dalam ibadah. Karena di sini disebutkan bahwa yang bagian yakuna ala mardati rabbi. Dalam beribadah itu harus sesuai dengan target mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Lalu pertanyaannya lagi, apa itu ibadah yang paling utama? Fa afdhalul ibadah fi waqti shalah as-shalat. Ibadah yang paling utama kalau waktunya sholat ya sholat. Artinya kalau lagi sholat ya jangan mikirin yang lain. Yang kedua waktu jihad.
Kalau waktunya jihad ya jihad. Wa fi hudurid dhaifi, ketika ada tamu ya memuliakan tamu, memberi makan tamu dan lain sebagainya gitu ya. Maka ada beberapa ayat di sini, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man 'amila shalihan falinafsihi. Ini yang paling terakhir, ini menarik. Barang siapa yang melakukan kebaikan falinafsihi, sesungguhnya ia akan kembali kepada diri. Gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau kita melakukan kebaikan ya, dampaknya itu akan kembali kepada diri kita. Itu janji Allah. Jadi kalau Allah itu berjanji tidak menepati, innaka la tuhliful mi'ad. Kalau kepada selain Allah boleh aja tidak percaya ya. Tapi kalau ke Allah ini, man amila sholihan falinafsi, kata Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan untuk dirinya. Hari ini misalnya ikut kajian ya untuk diri kita. Hari ini baca Quran ya untuk dirinya. Hari ini apalagi ibadah-ibadah. Hari ini baca Quran, hari ini ya, banyak ibadah-ibadah itu, belajar, membaca, ya, semuanya itu adalah untuk. Kalau baca WA ibadah enggak? Baca WA masuk ibadah enggak? Hah? Ya tergantung tadi syaratnya kan, satu muslim, dia muslim enggak? Karena waktu kemarin saya baca artikel ada tidak muslim tapi kurban. Nah gimana? Ada seorang mantan vokalis band yang tidak muslim, tidak boleh nyanyiin lagunya lagi, kemudian kurban. Katanya dibagikan di dapilnya. Nah itu yang kan dapat ibadah enggak? Ya itu dapat apa? Ya pahala dunia dapat. Pahala dunia itu misalnya suara ya dapat gitu. Tapi kalau akhirat enggak. Itu jelas ya. Bagi seorang muslim itu kalau tidak Islam ya tidak dapat apa-apa. Apalagi ada ayatnya kan, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yasabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fa hisabahu wallahu sari'ul hisab. Itu ada di dalam surat An-Nur ya. Jadi orang kafir itu meskipun amalnya banyak ya fata morgana. Jadi kayak banyak ya, disamperin nggak ada gitu. Makanya jagalah keimanan itulah. Ya udah 12 menit aja. Ya, kita hadis pertamanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mal afdal al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi kullu ayyur riqab afdal qala anfasuha inda ahliha wa aktharuha thamanan kullu fa illam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq qultu ya Rasulullah ara'aita inda uftu an ba'dil amal qala takufu syarraka an nas fa inna sadaqah minka ala nafsika muttafaq alaih. Nah, ini dibaca satu hadis saja udah lumayan ya. Saya buka ya. Apa katanya? Satu waktu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Nah ini kalau mau nyari amal paling utama nih. Satu, al-imanu billah. Apa itu? Beriman kepada Allah. Nah ini kalau mau cari amal utama, iman kepada Allah. Cuma pertanyaannya apakah kita sudah beriman? Nah, kalau baca surat Al-Mu'minin waduh berat sekali ya. Orang beriman itu syaratnya ada 6. Yang pertama salatnya harus apa? Syarat orang beriman itu ada 6. Yang pertama salatnya harus khusyuk. Kita ada khusyuk belum?
hampir khusus. Yang kedua, tidak banyak melakukan yang tidak penting. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, membayar zakat. Keempat, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Namun kita pada wara'a dzalika faulaika humul adun. Yang keempat, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim, orang yang menjaga amanah dan janjinya. Dan yang terakhir, walladzina hum apa? Li sholat ala sholawatihim yuhafidun, sholatnya dijaga. Kalau sholat itu ada dua, satu khusyuk, dua dijaga. Nah, gitu. Itu ciri orang beriman. Nah, ini katanya orang yang beriman itu adalah amal yang paling tinggi. Makanya ada satu keterangan, siapapun yang di hatinya ada iman, sekecil akan masuk surga. Ya, gitu ya. Itu penggembira kita ya. Jadi siapapun yang di hatinya ada iman sedikit, itu akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu ini lebih hebat dari Mas Elon. Elon Musk. Jadi Mas walaupun tidak sekaya orang kaya, tapi ini punya iman gitu. Yang kedua, wal jihadu fi sabilihi, jihad di jalan Allah. Cuma jangan diartikan jihad itu perang. Kalau lagi aman ngapain perang? Apalagi orang lari diem dibom gimana? Kami pernah menerjemah namanya buku hukum humaniter internasional, terbitan Mizan. Itu ada menerjemah. Ternyata perang itu di dalam Islam banyak syarat. Nggak bisa perang itu tiba-tiba orang lagi diam diserang, nggak bisa. Itu harus ada perjanjian dulu, ayo kita mau perang gitu. Dan perang di dalam Islam itu tidak ada terjadi kecuali umat Islam diserang duluan gitu ya. Atau ada pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian, kemudian dilakukanlah perang. Tapi tidak orang lagi diam diserang gitu. Ada etika-etikanya. Terus apalagi qultu ayyu riqab afdal. Kemudian memerdekakan budak yang paling hebat itu yang mana? Anfasuha inda ahliha, ya yang paling yang paling mahal ya. Yang paling berharga menurut pemiliknya. Wa aktsaraha thamanan, yang paling mahal. Nah, ini. Jadi kalau Anda beramal ini yang bagus yang mana? Yang paling gede gitu. 1.000 apa 100.000? Yang bagus yang mana? Nah, 100.000. Merah apa hijau kan gitu ya. Nah, itu. Kalau biru kan 20. Hijau ya 20. Kalau biru 50, merah 100. Bagusan mana katanya? Ini yang paling mahal. Fa illam af'al qala tu'inu shani'an. Kalau aku tidak bisa melakukan itu, ngapain amal kita itu? Yaitu membantu pekerja. Yu'inu shani'an, membantu pekerja dan menyibukkan diri dari hal yang tidak sia-sia. Pokoknya umat Islam itu sebetulnya nggak ada nganggur. Wa autasna'u li akhraq, atau kamu bekerja agar tidak sia-sia. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in du'uftu an ba'dil amal. Bagaimana kalau saya ini tidak bisa mengerjakan amal-amal? Nah, ini bantu nggak bisa gitu ya, ngabisin konsumsi doang gitu ya. Takufu syarrak. Apa katanya? Kamu ini ajalah. Janganlah kamu takufu, itu kan menyetop keburukanmu kepada minimal kamu tidak berbuat buruk kepada orang
Lain fa innaha shadaqah minka ala nafsik. Karena itu adalah sedekah dari dirimu untuk dirimu. Minka ala nafsik. Untuk dirimu. Wah, umat Islam itu keren banget ya. Enggak bekerja, enggak berbuat pun dia tidak melukai orang lain ya, dengan segala halnya ya, itu dikatakan sebagai sedekah, dikatakan sebagai kebaikan, dikatakan sebagai amal. Nah, satu lagi aja hadis saya. Yang kedua, an Abi Dzar aidan radhiyallahu anhu. Nah, sebelum itu kita baca dulu ininya, apa makna daripada hadis ini ya. Saya janji 5 menit lewat ya saja. Susah ini kalau janji gini susah. Yang pertama adalah ra'sul amri al-iman billah, bahwa urusan itu inti dari segala sesuatu itu adalah beriman kepada Allah dan mentauhidi Allah, karena dia adalah dasar diterimanya amal gitu. Jadi ini bagi umat Islam sudah jelas. Jadi dasar amal kita diterima yang muslim, dasar diterima amal kita adalah iman, tauhid gitu ya. Yang kedua al-haddu ala jihad. Yang kedua ini sebagai penekanan kepada jihad kalau lagi musim perang. Tapi kalau sekarang kan dunia udah modern, yang berperang itu hanya prajurit. Kalau zaman dulu setiap laki-laki, karena dulu sistemnya belum modern kan, semua laki-laki yang kuat wajib perang. Zaman Nabi kan, wanita nggak usah, enak banget kan, ibu-ibu mah nggak usah. Itu. Kalau sekarang yang berperang siapa? Ya, ada prajurit, tentara, gitu ya, tentara perang. Yang ketiga al-hasu ala musa'adati man yahtaj. Kita ditekankan untuk membantu orang yang butuh ya. Bantu itu kalau butuh. Nah, kalau orang ngantuk dibantu pakai apa? Ya, kasih bantal kan? Nah, itu bantuan. Kalau orang lapar, haus, jangan orang lapar kasihnya minum. Kembung lah ya. Yang ketiga al-imtina 'anis syarr wa adzal akharin dakhil fi a'malil iman. Mencegah dari keburukan dan melukai orang lain adalah masuk ke dalam amal-amal iman. Yang keempat, sa'al Islam fi tahriril ariqah. Islam berusaha membebaskan budak. Dan yang terakhir adalah bahwa umat Islam itu disarankan untuk senantiasa memperbarui amalnya ya, dengan berbagai amal dan berbagai kebaikan. Oke, tadi hadis yang pertama ya, ini sekarang hadis yang kedua. Ini menarik lagi hadis kedua ya. An Abi Dzar, ini ada 25 hadis ya. Kalau kita baca bisa sampai besok. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu kullu sulama min ahadikum shadaqah. Wa kullu tasbihatin shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Oke. Rawahu Muslim as-sulama bi dhammi sin al-mara wa taqiqul lam wa fathul al-mafsil. Apa katanya menurut hadis ini? Bahwa sedekah itu banyak sekali ya ragamnya. Yang pertama adalah dijelaskan bahwa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sedekah. Di setiap pagi, setiap sendi-sendi kita itu harus disedekahkan. Setiap sendi-sendi kita itu harus disedekah. Gitu ya. Karena katanya di tubuh kita itu ada 360 sendi, nanti di hadis selanjutnya. Tapi baca sendiri di rumah ya.
Fakulu tasbihatin sodako. Setiap tasbih itu sodako. Apa tasbih? Subhanallah. Kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fakulu tahmidatin sodako. Membaca tahmid sodako. Fakulu tahlilatin sodako. Apa tahlilatin? La ilaha illallah. Anda baca itu aja sodako. Fakulu takbiratin sodako. Waduh, baca Allahu Akbar sodako. Takbir Allahu Akbar sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Ceramah begini sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Kata Pak Asep, ente jangan ini deh. Pak Irfan jangan ngirim share tanpa data. Nah, sedekah. Itu kejadiannya di mana katanya? Wa yajzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Apa makna dari hadis ini ya? Yang pertama adalah yanbagil iksar min as-shadaqah. Yang pertama adalah kita diharuskan untuk memperbanyak sedekah. Tapi sedekah itu umum, tidak harus duit. Kalau infak ya harus harta benda, duit. Ya. Kalau ibu-ibu banyak uangnya, sedekahnya ada duitnya, ada tasbihnya. Yang banyak uangnya tasbih doang. Ini Pak Hadi yang paling banyak uangnya nih. Orang bank. Orang bank ya banyak uang. Yang kedua, kathratu abwabil khair wa ta'at bil muhafadzah 'alal adhkar. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan dan ketaatan dengan menjaga zikir. Zikir kepada Allah, memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Fadlu salatid duha fa innaha salatul awwabin wa la yuhafidhu 'alaiha illa awwab. Katanya salat duha itu juga bagian dari sedekah. Si'atur rahmatillah bi ibadihi idh annal ibad la yatikuna tasaddaq bi kulli yawmin bi misli dzalika bi misli hadza fa ajza an dzalika rak'atan min duha. Kalau seorang hamba ya tidak mampu bersedekah, katanya sedekahnya cukup dengan 2 rakaat salat duha. Jadi sedekah bagi orang yang tidak berada ya sholat juga itu udah sedekah. Baik Bapak Ibu semua, ini kalau dibaca terlalu lama ya. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan tadi setiap saat kita ini bisa menjadi kebaikan, bisa jadi ibadah, bisa menjadi sedekah. Bahkan kalau saya sering ngasih resep, kalau lagi naik motor dari rumah ke tempat kerja, bagusnya jangan banyak ke lampu. Jangan ngeliatin itu plat nomor F, pasti Bogor ya gitu. Kan kita suka ngeliatin ya, ini orang Bogor nih. Kalau B itu wah, ini Tangsel. B ujungnya W, A, U, W itu pasti Tangsel. Kalau B ujungnya V, Depok. Nggak usah ngeliat itu, perbanyak misalnya dengan zikir atau menghafalkan ayat-ayat ya. Karena itu pahalanya luar biasa ya. Kenapa? Karena kita kalau tersedekah dengan harta mungkin nggak banyak, paling banter 1 lembar merah ya, itu udah tinggi banget ya. Baik, moga Pak Ustaz Adi, saya sih berharap ada pertanyaan biar ada kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Pak Ustaz Ahmad memaparkan tadi tentang yang sedikit tadi memaparkan tentang bab Riyadhus Shalihin, sedikit tapi padat. Ini poin-poin utama yang disampaikan oleh beliau sudah kita tangkap. Mungkin dari para jamaah, baik ibu maupun bapak, ada yang ingin ditanyakan kepada bapak yang baru kami persilakan, ada yang ingin bertanya. Ustaz, ada yang ingin ditanyakan Ustaz saya? Mungkin saya buka dulu Ustaz. Iya. Pertanyaan itu bukan tidak bisa, itu orang bertanya itu karena bisa, karena mendengar. Ya Ustaz.
Ya, tadi kan memang setiap dari bangun tidur sampai kita tidur lagi kan Rasulullah sudah mencontohkan aktivitas beliau sedang itu membaikan ada doa-doanya, ada kegiatan yang baginda Rasulullah lakukan. Terus yang ingin saya ingatkan tadi antara kebaikan itu kan ada yang kebaikan yang bernilai berlipat, maksudnya kebaikan jariah. Maksudnya adakah kebaikan apakah yang kita kan harus bercerdas ya dalam beramal gitu. Nah, ya dengan umur kita yang singkat dan belum jelas ini dan belum tentu sampai panjang, kira-kira kebaikan apa yang bisa melipat gandakan kebaikan kita. Jadi kan kalau kita lihat ada yang namanya dosa jariah, juga ada kebaikan jariah dan yang kira-kira bisa kita lakukan strategi ya. Kalau yang lain kan yang sifatnya wajib kan memang pasti intinya kebaikan itu. Tapi kalau yang amal-amal yang kira-kira bisa kita lakukan dan itu bisa mengandung efek yang luar biasa karena pahala baik. Terus kita ini pertanyaan yang keren ya. Yang pertama tadi ada amal yang berlipat. Kalau dalam Islam seluruh amal itu berlipat. Baca satu huruf aja 10 kebaikan. Itu udah pasti. Itu di bulan selain bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim itu udah berapa puluh huruf. Karena bi itu satu. Bismillah itu kan bi, ba, sin, mim 3. Allah itu ada berapa huruf? Alif, lam, ha 4. Kali 10. Baru bismillah aja ada 7 kali 10 70. Sama Allah pahalanya nggak habis. Nggak akan ada habisnya gitu. Kalau janji manusia jangan percaya. Invest 100 juta per bulan dapat 5 juta. Itu jangan percaya. Karena manusia itu terbatas, ya kan? Saya itu pernah ditawarin, Ustaz, ente SK-nya sekolahin ke bank dapat 100, titipkan di saya. Per bulan dapat 5 juta. Mungkin bulan pertama mah lancar gitu kan. Oke, jadi seluruh amal itu berlipat. Nah, pertanyaan kedua tadi, bagaimana menjadikan amal itu tadi jariah? Amal jariah itu adalah amal yang ketika kita sudah tiada pun tetap menjadi amal. Ya, amal yang bermanfaat dan manfaatnya itu tidak berhenti. Saya kasih contoh kalau di Indonesia itu misalnya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah. Nah, 2 lembaga ini ya. Ini keren ya. Seperti Muhammadiyah ini, misalnya Muhammadiyah. Katanya itu tanahnya Muhammadiyah itu melebihi tanahnya siapapun di Indonesia. Kenapa? Karena setiap lembaga itu atas nama ormas. Coba, lembaga-lembaga seluruh Indonesia itu enggak atas nama pribadi, atas nama ormas. Wah, artinya apa? Artinya dia membuat satu sistem yang ketika dia tiada malah semakin besar. Nah, itu terus saja dia. Sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu berjuang hanya 20 berapa tahun? 3 tahun. Tetapi dampaknya itu sampai sekarang. Bahkan Indonesia itu belum pernah Nabi mampir. Pernah dengar Nabi mampir ke Curug? Belum pernah. Tapi di Curug hampir semuanya Muslim. Hampir ya, bukan semua. Hampir semua. Artinya apa? Sesuatu yang bisa dipakai lama, tidak berhenti. Nah, itu namanya jariah. Itu kecerdasan kita itu di situ. Seperti orang bantu bangun masjid. Selama masjid ini dipakai, ya itu terus. Nah, ini yang ngasih AC ini kan hebat sekali. Cuma AC umurnya berapa? Berapa tahun? Nah, misalnya 10 tahun. Karena kalau udah 10 tahun udah rembes-rembes lah gitu ya, 10 tahun. Coba yang ngasih apa yang paling awet? Tanah. Di tanah. Wah. Yang ngasih tanah, Pak. Gak akan habis Pak tanah itu.
Iya kan? Tanah itu nggak akan hilang kan sampai kapan? Kecuali kiamat. Makanya orang yang betul itu wakaf. Sekarang ada lagi tuh, para penggiat wakaf itu pinter lagi. Ayo kita berwakaf walaupun 50.000, nah gitu. Misalnya tanah harganya 1 juta, 50.000 dapat berapa senti tuh? 1 meter 1 juta kali 50.000 dibagi 20, nah, berarti 5 senti ya. Itu juga sedekah. Jadi amal-amal jariah itu amal yang ketika seseorang tiada pun masih berguna, termasuk ilmu kan. Misalnya Pak Ustadz Bandi tausiah, nah, di sini ada yang mendengarkan 100, yang mengamalkan 10 aja, nah ya kan. Nanti dari 10 itu diajarkan lagi. Nah itu namanya jariah. Sebetulnya tidak harus ceramah ya, ibu bapak ibu di rumah ngajarin kebaikan ke anak itu jariah. Dari anak nanti diajarin ke cucunya, dari cucunya diajarin uyut, dari uyut diajarin lagi ke bau, yang gawareng apalagi sana, gudeg, apa itu orang Sunda itu panjang itu. Nah, itu namanya jariah. Jadi selama orang, makanya mandala ala khairin fahuwa kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti yang melakukan. Jadi selama itu dipakai, misalnya bikin lapang, ini jariah selama lapangnya ada, nah gitu ya. Makanya Pak Anto bikin desainnya biar kuat kan, harus pakai jayamit, nah, biar awet, pahalanya awet. Cuma selama itu dipakai untuk kebaikan, itu kata Pak Hadi tadi. Kalau kita membuat untuk hal kebalikannya, apa tadi? Dosa jariah. Itu. Misalnya apa? Bikin apa yang dosa jariah itu? Nah, misalnya bikin ya sesuatu yang akan game. Nah, game yang membuat orang lupa sholat misalnya. Bisnis tapi sesuatu yang melupakan. Atau misalnya dia bikin aplikasi yang membuat anak semakin tidak pinter, apa tuh banyak kan? Bikin konten yang ini, yang serem-serem tuh. Bikin konten ada pocongnya, ada apanya tuh. Nah, YouTube ini termasuk jariah. Makanya saya punya YouTube dan setiap ini saya masukin tuh di situ. Nah, saya nggak peduli yang nonton berapa. Intinya kan jariah. Kalau nunggu di monetis itu ya kapan? Teman saya ada yang subscribernya 3.000. Saya tanya, berapa ininya? Royaltinya? Ustaz, alhamdulillah 50.000. Udah 3.000 sebenarnya. Ngapain itu saya nunggu 50? Itu pun nggak boleh cair sebelum katanya 1,5 juta. Ampun dah. Jariah, itu bagian dari jariah. Jadi memang harus pilih-pilih. Makanya kayak kita kalau ada lembaga sedekah atau zakat, kalau menurut saya apa itu? Jangan yang habis sehari, gitu loh, ya. Nah, kayak pendidikan itu jariah. Misalnya sedekahnya untuk bayar SPP itu jariah. Karena dari SPP itu dia dapat ilmu, ilmunya diamalkan terus ya kan? Ya, gitu. Jadi semakin kebermanfaatannya berlanjut, itulah namanya jariah. Jariah artinya apa coba? Jariah. Bapak Ibu pernah artinya jariah apa? Jariah. Jari apa? Berjalan. Jari itu artinya berjalan. Sebetulnya nggak ada amal jariah, amal jarin. Kalau sodako jariah. Nah, kalau amal jarin, sodako jariah. Seperti banyak orang nggak ngerti nih bahasa Arabnya. Akhlakul karimah itu salah. Yang benar apa? Akhlak karimah. Jangan pakai al. Akhlak
karimah atau al-akhlaq al-karimah, as-sadaqah al-jariyah. Kalau amal jari, nah itu. Makanya ini kelebihan Islam ini punya Quran ya. Beda antara Quran yang kitab lain apa coba? Kalau Quran selain bahasa Arab bukan Quran. Bayangkan. Kalau Bapak baca terjemah itu bukan Quran. Tapi kalau yang lain terjemahnya aja. Ya ini. Makanya ini amal kita itu banyak ya. Kalau mau ya, kalau mau banyak. Tidak harus jadi penceramah atau apa, semua bisa beramal sesuai dengan diri kita masing-masing. Tadi kita tidak bisa bekerja pun bisa baca tasbih udah sedekah. Ngajarin anak tasbih sedekah. Ngajarin anak sebelum tidur baca doa sedekah. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Anak saya udah hafal 3 tahun tuh. Nanti anak saya lagi ngajarin lagi ke cucu. Sedekah. Itu Ustaz Hadi, ini sebetulnya pertanyaan yang Ustaz Hadi bisa jawab ya, cuma untuk ngeramein gitu. Nah, harus bertanya. Ayo. Ini kan kenceng ya Pak Haji ya. Udah suaranya kedengeran. Iya, Pak. Jadi saya waktu mau project yang soal sedekah, ini terakhir ditulis kalau di dalam handphone ada sedekah, bahkan dalam bersetubuhnya seseorang dari engkau semua itu pun sedekah. Nah, ini maksudnya apa? Karena itu juga. Mana? Setelah yang Abizar Rasulullah SAW bersabda, maka Allah telah menjadikan untukmu semua sesuatu yang dapat engkau semua gunakan sebagai sedekah. Itu benar nggak Pak? Karena kayak bohong. Iya, itu betul. Betul ya. Bapak Ibu, jadi al-budh ini ada di hadis keberapa Pak Ustaz Asep? Ini yang berapa dia? Hadis keempat ya? Empat kalau nggak salah. Ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi Bapak Ibu kalau berhubungan ini sedekah. Suami istri itu hitungannya sedekah. Itu ibadah, katanya itu ibadah paling enak. Al-budh. Jadi bukan suami istri maksudnya Pak. Iya. Kalau di sini ada Iya, suami istri maksudnya Pak. Ya. Bud'i ahadikum sedekah. Ya. tadi yang soal sedekah, mungkin kalau sholat duha adalah sedekah. Apa sih doa apa sih saat sholat duha setelah Al-Fatihah yang belum? Allahumma inna duha apa? Setelah Al-Fatihah bacaan sholat apa yang baik setelah Al-Fatihah sholat duha? Apa bebas saja? Oh iya. Iya, makasih Pak Ustaz Asep. Ini pertanyaan yang sulit dijawab karena ini agak ini ya, ada tabu di kita. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu hitungannya sedekah. Termasuk tadi kata Pak Asep, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Yang terakhir tadi pertanyaan terakhir. Sholat duha itu doanya bukan dari Nabi kalau nggak salah ya. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'ang zilhu wa in kana fil ardi fa'ahrizu wa in kana musiran ya, sebetulnya itu enggak harus begitu juga, enggak apa-apa. Ya, intinya meminta kebaikan, meminta hal-hal yang baik setelah sholat doa nggak apa-apa. Kalau hafal doa itu lebih bagus, karena itu resep kan, resep daripada para. Saya sering membayangkan gini ya, resep itu ibarat obat sakit kepala apa? Paracetamol. Nah, itu kan hasil racikan ahli kedokteran ya. Minum paracetamol sembuh, iya kan?
kalau yang tidak pakai itu namanya herbal misalnya. Nah, misal sakit kepala dipijit-pijit apa gitu. Nah, ya mungkin sama juga tapi lebih cepetan ini. Lebih cepetan sembuh pakai paracetamol ya. Misalnya sakit kepala, kalau mah apa obatnya? Antasida. Antasida. Yang tradisionalnya gula merah. Ya. Misalnya gula merah, cepetan mana? Nah, cepetan antasida kan? Ya orang udah hasil ahli kan? Sama itu juga doa-doa itu. Kira-kira begitu perbedaannya ya. Kita boleh doanya seperti apapun, tapi kalau pakai doa apalagi dari Nabi wah lebih keren. Oh bebas baca ayat Quran minimal 1 ayat Yasin udah cukup sama aja. Pernah nggak ada imam di sini? Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Kalau di kampung saya ada Pak, kalau taraweh 2-3 setengah jam. Wah. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Lama banget Yasin. Allahu Akbar. Pokoknya ba'du ma tayassara minal Qur'an. Apa saja yang hafal. Kalau hafalnya qul huwallahu ahad ya qul huwallahu ahad aja. Cuma kalau jadi imam enggak enak Pak Ustaz Tommy, masa imam tiap hari qul huwallahu ahad Allahu samad. Walaupun bagus ya, tapi kadang nggak enak. Apalagi imam yang dikontrak. Nah, Pak Ustadz Farhan di masjid itu imamnya dikontrak. Di sini nih di Villa Pamulang saya tanya berapa itu kontrak. Dia ada 2 imam rawatib, 2 imamnya. 2 mahasiswa Libya. Katanya 1 orang 3 0-nya 6. Masa udah dikontrak bacanya kulhu kan nggak mungkin kan? Pasti dia bacanya satu ain gitu kan. Baik, saya kira Pak Hadi kelamannya, kasihan ibu-ibu mau sarapan. Baik, terima kasih Alhamdulillah karena